masuk ke Indonesia dari luar negeri wajib hukumnya karantina. Ya harus kita benar-benar tanggung jawab. Tidak boleh ada tawar-menawar, tidak boleh ada kong kali kong, mentang-mentang punya duit, mentang punya public figure. Tidak boleh apapun alasannya, harus kita hormati itu dengan tetap dengan tegas karantina mandiri yang telah ditentukan oleh pemerintah. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabatku semua yang dimanapun Anda berada. Hari ini kita ada isu yang sangat menarik untuk diulas dan untuk kita waspadai. Apa itu? Menteri Kesehatan telah resmi menyampaikan bahwa Omicron, varian terbaru yang membuat seluruh dunia untuk memperhatikan bersama, telah resmi masuk dan telah membuat warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing resmi terdeteksi COVID varian Omicron ini. Nah, sekarang suatu hal yang sangat serius yang sudah menjadi buah bibir, yang sudah menjadi perbincangan semua eksponen dunia, pemimpin dunia, dan segala hal, termasuk kita semua. Bagaimana menyikapi itu? Nah, itu yang paling penting. Yang penting adalah kita tidak perlu cemas, kita tidak boleh panik, apalagi ketakutan. Karena apa, teman-teman sekalian? Bahwa virus itu sebuah keniscayaan bermutasi. Baik mutasi menjadi semakin berisiko maupun semakin tidak berisiko. Meskipun pada dasarnya kalau berdasarkan para ilmuwan, semestinya itu bisa lebih rendah lagi proses penularannya maupun tingkat risikonya. Namun demikian teman-teman sekalian, berdasarkan para ahli yang kita baca di berbagai media maupun literatur, saat ini memang belum selesai hasil penelitian terhadap virus varian terbaru COVID-19 Omicron ini ya. Ya kita berharap semakin tidak berbahaya, tetapi juga bisa berpotensi untuk berbahaya. Namun demikian kita juga tahu bersama bahwa Omicron ini telah membuat ya sekian negara, banyak negara, kalau boleh katakan ya, saya tidak bermaksud mengatakan kalang kabut, tetapi ada negara yang menutup negaranya terhadap warga negara asing masuk ke suatu negara. Jepang misalnya, menutup sama sekali. Kita juga sangat responsif saya kira ya, dengan menambah karantina dari 3 hari menjadi 7 hari menjadi 10 hari. Nah, kembali lagi soal Indonesia sudah resmi masuk atau terdeteksi virus Omicron masuk ini. Itu tadi yang utama adalah tidak boleh cemas, tidak boleh ketakutan, tidak boleh fobia terhadap Omicron. Namun bagaimana menyikapi itu dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi, penuh bergotong royong. Sederhana kok. Meskipun kita tidak boleh takut, tidak boleh fobia, tetapi kita harus tanggung jawab dengan mengikuti apapun perintah negara dalam aturan yang sudah dibuat, yaitu apa? Protokol kesehatan. Apapun variannya, apapun itu semakin bahaya atau semakin lemah, tetap kita gunakan protokol kesehatan. Karena itu satu-satunya yang paling efektif dan paling efisien dalam rangka kita mengendalikan dan melawan COVID-19. Saya kira itu utama. Nah, karena saat ini secara umum masyarakat kita tahu bersama bahwa COVID saat ini sudah landai, jangan anggap bahwa ini COVID sudah tidak ada. COVID masih sangat berisiko, COVID masih mematikan, dan COVID masih berbahaya. Nah, untuk itu momentum yang saat ini landai Indonesia ini harus kita pertahankan terus. Jangan abai, jangan lalai, dan jangan meremehkan dengan tidak menggunakan protokol kesehatan. Apalagi dengan varian Omicron ini telah terbukti banyak pihak mengatakan cepat sekali proses penularannya, lebih cepat dibandingkan Delta. Oh no. Yang Delta varian kemarin sudah lebih cepat dibandingkan varian yang pertama kali ditemukan di Wuhan. Sedangkan Omicron lebih cepat dari
Omikron lebih cepat dari Delta, saya kira justru kita menambah waspada, menambah keyakinan kita, semakin mengingatkan sesama pihak, saling mengingatkan antara sesama anak bangsa bahwa Omikron sudah masuk Indonesia. Jangan lengah, dan satu lagi, sekali lagi, jangan abai terhadap protokol kesehatan. Itu saya kira, apapun variannya, protokol kesehatan. Dan ditambah dengan hilangkan atau hindarkan dari kerumunan, hilangkan dari mobilitas tinggi. Apalagi teman-teman, saat ini kita sudah menjelang liburan Nataru. Meskipun pemerintah tidak melarang mudik, tetapi seyogianya saat ini kita tidak perlu rayakan Nataru itu dengan gegap gempita. Kita rayakan dengan bersukacita yang berlebihan. Ini adalah pandemi. Saatnya kita tetap melihat situasi dan kondisi. Kita penuh bertanggung jawab. Tidak usah mudik dulu. Tidak usah bereforia dengan cara sederhana. Karena kita kondisi pandemi. Itu teman-teman sekalian. Yang tip-tip yang harus kita sampaikan bersama-sama. Salah satu buat kepada negara yang ingin saya sampaikan, perbatasan laut, udara, dan darat adalah benteng pertahanan kita. Ya harus kita jaga dengan ketat, apalagi dengan aturan yang terbaru dari pemerintah mengharuskan setiap warga negara asing Indonesia yang masuk ke Indonesia dari luar negeri wajib hukumnya karantina. Ya harus kita benar-benar tanggung jawab. Tidak boleh ada tawar-menawar, tidak boleh ada kong kali kong, mentang-mentang punya duit, mentang punya public figure. Tidak boleh apapun alasannya, harus kita hormati itu dengan tetap dengan tegas karantina mandiri yang telah ditentukan oleh pemerintah. Saya percaya kalau karantina itu kita optimal, kita maksimal, kita bisa mengendalikan dengan baik. Meskipun saat ini sudah masuk, tetapi karena tiap hari ada saudara kita yang masuk, baik dari WNA maupun BNI, saya kira harus kita kendalikan dengan cara karantina. Karena salah satu karantina menjadi pertahanan yang sangat efektif yang bisa kendalikan. Untung yang kita ketahuan itu adalah di tempat karantina. Artinya itu bisa kita deteksi dan itulah fungsinya karantina. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, bagi yang belum disuntik vaksin, saatnya lah. Ini masih ada momentum yang sangat baik. Harus kita gelurakan, harus kita sukseskan vaksinasi yang digelurakan oleh pemerintah. Vaksin terbukti secara ilmiah, bukan kata Rahmat, bukan kata para pemimpin, tapi karena secara saintifik, secara keilmuan, bahwa secara ilmiah telah terbukti berbasiskan itu bisa kita menguatkan daya tahan tubuh kita dan menangkal atau paling tidak kita bisa menghindarkan penyakit varian apapun yang bisa menghindarkan kematian maupun menghindarkan penyakit yang lebih serius. Begitu teman-teman sekalian, kita semakin bersatu padu, semakin meningkatkan kewaspadaan bahwa anggap saja Omikron sudah di sekeliling kita karena proses cepat, tetapi kita hadapi dengan cara yang sabar, kita hadapi dengan gotong royong, kita hadapi saling mengingatkan dengan protokol kesehatan, vaksinasi, dan program aturan pemerintah yang sudah dibuat. Salah satunya adalah pengaturan yang ketat terhadap aturan yang pelaksanaannya di lapangan kehidupan beraktivitas sehari-hari, termasuk adalah penjagaan ketat di perbatasan negara. Begitu, semakin semangat, semakin bergotong royong, dan semakin semangat kita untuk menggunakan protokol kesehatan. Sampai ketemu di isu selanjutnya, tetap jaga kesehatan, tetap selamatkan diri kita, keluarga, dan kita semua dengan bergandengan tangan melawan COVID-19. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka!